Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali pada siang hari ini, dan kita akan membacakan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Di situ dikatakan, kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada siang hari ini saya akan memberikan judul kepada kita adalah penunjang pengkhianatan. Dalam mengiringi Yesus, jangan sampai kita mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Yudas. Di mana bacaan kita tadi dikatakan kemudian pergilah. Kata pergi mengandung arti pergi atas perintah tanpa menyadari alasan benar atau salah, atau perintah tanpa menyadari akibat baik atau buruk. Menjadi pertanyaan, atas perintah siapa Yudas mengkhianati Yesus? Dalam Injil Yohanes 13 ayat 27 jelas di situ bahwa Yudas kerasukan iblis. Bahkan Lukas 22 ayat 3 juga menjelaskan bahwa masuklah iblis ke dalam Yudas. Dari dua ayat ini menjelaskan bahwa iblis yang menjadi pengaruh dari luar diri Yudas. Iblis merasuk atau memerintahkan Yudas untuk mengkhianati Yesus. Namun itu bukan berarti Yudas dapat lepas tangan. Dalam hal ini Yudas tetap bertanggung jawab, karena keputusan untuk berkhianat adalah keputusan Yudas, bukan keputusan iblis. Lagi pula ada hal-hal dalam diri Yudas yang juga menunjang sehingga terjadinya pengkhianatan di dalamnya. Ada beberapa hal yang menunjang pengkhianatan itu. Yang pertama, adanya ketamakan atau adanya serakah. Didahului dengan sayembara penangkapan Yesus yang dilakukan oleh imam-imam. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 11 ayat 59, Yudas tergoda. Yudas adalah bendahara daripada rasul-rasul. Ia sering menggunakan uang kas yang bukan bagiannya. Mental seperti ini tidak didukung dengan ketidakbecusan Yudas dalam meluangkan waktu untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, alias banyak bolongnya. Hal ini membuat langkahnya untuk mengkhianati Yesus semakin kuat. Karena ketamakan Yudas menjual Yesus dengan harga 30 keping uang perak, harga yang sama untuk menebus seorang budak. Jadi harga itu adalah harga yang sebenarnya tidak pantas. Karena untuk menebus seorang budak saja dengan 30 keping uang perak. Jadi pada siang hari ini saya mau katakan kepada kita bahwa janganlah menjual Yesus dengan 30 uang perak. Niat untuk menyerahkan saja sudah merupakan sikap moral yang sangat murahan. Oleh karena itu, saya mau katakan kepada kita, kita harus setia mengiring Yesus. Apapun masalah yang kita hadapi, jangan coba-coba beralih daripada mengikuti Yesus. Jangan hanya karena ditawarin sembako, akhirnya lama-lama agak enak, ya udah meninggalkan Yesus. Tetapi kita harus tetap
sekali mengikuti Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Hal yang kedua yang menunjang terjadinya pengkhianatan adalah adanya kepentingan. Apa yang diinginkan oleh Yudas itu tidak terrealisasi pada saat ia mengiringi Yesus, sehingga ia menjadi kecewa pada pribadi Yesus. Hal ini disebabkan karena Yudas memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita siang hari ini, ketika kita mengikuti Yesus, jangan ada kepentingan di situ. Kita harus punya prinsip bahwa kita mengikuti Yesus adalah karena kesadaran kita bahwa Dia adalah Sang Juru Selamat. Dia adalah penebus kita. Makanya sebagai ungkapan terima kasih, maka kita harus setia mengikuti Dia. Tidak ada kepentingan, tidak ada embel-embel di situ. Jadi kita harus mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh, mengiring Dia sampai akhir hidup. Jadi seperti pujian katakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, walau sendiri atau walaupun menderita, itu adalah keputusan kita untuk mengikuti Dia. Hal ketiga yang menunjang adanya pengkhianatan adalah adanya kecemburuan. Jadi Yudas cemburu terhadap rasul yang lain yang dekat dengan Tuhan Yesus, seperti Simon Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes yang dikasihi. Dengan demikian Yudas merasa tidak adil bagi dirinya. Bahkan di dalam diri Yudas itu ada kecemburuan yang dapat menyebabkan dia gelap mata dalam hal berpikir dan bertindak. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita belajar daripada pribadi Yudas ini. Di mana ada ketamakan, di mana ada unsur kepentingan dan juga adanya unsur kecemburuan. Jadi jangan sampai kita merasa cemburu ataupun merasa iri terhadap orang lain. Karena ingatlah bahwa kecemburuan itu akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kecemburuan itu kadang-kala membuat kita tidak menggunakan pikiran yang sehat. Kadang-kala tidak menggunakan akal yang sehat. Bahkan yang ada adalah emosi di dalam diri kita. Sehingga hal itu menyebabkan kita tidak berpikir secara sehat. Oleh karena itu hati-hatilah bila ada ketamakan, bila ada kepentingan, bila ada kecemburuan. Karena ketiga hal itu kalau ada di dalam diri kita, maka itu sedang mengintip hati kita dan memerintahkan kita. Karena itu kita harus waspada, menghindari hal pengkhianatan ini yang menunggu untuk menerkam kita. Tuhan Yesus memberkati.